setiap organ tubuh kita kecuali di bawah perintah dan kendali yang subhanahu. Sehingga pada zaman yang sama darah itu masih ada di otak, padahal pada detik berikutnya dia tidak lagi berada di situ. Sehingga setiap sel darah itu beredar, membawa nutrisi, membawa makanan. Pada keadaan tertentu, ya kan, ada jantung yang tersumbat, yang jantung tidak berfungsi, maka pada keadaan tertentu orang tidak meninggal. Orang mau menyebutnya ada yang namanya penyakit bui. Hadirin mulia, Allah ciptakan bumi, dari bumi ini tumbuh-tumbuhan, kemudian juga tumbuh binatang-binatang, yang semuanya sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia, supaya manusia bisa mengkonsumsinya, bisa memakannya, memiliki kehidupan. Hingga dengan manusia memakan tumbuhan, memakan hewan-hewan, binatang ternak, manusia bisa melestarikan kehidupannya, melanjutkan kehidupannya ke anak pinak, turun temurun sampai dengan hari ini. Sehingga dengan manusia makan yang semula dia lemas, dia ada tenaga. Makanan dicerna, binatang ternak jadi daging-daging, kemudian diolah jadi makanan yang enak. Sehingga dengan memakan makanan itu, kemudian manusia ada tenaga, bisa melanjutkan aktivitas. Masuk makanan itu ke mulutnya, dicerna ke lambungnya. Hingga proses pencernaan kemudian menghasilkan tenaga. Hingga yang semula lemas, seperti kita kalau lagi puasa kita tidak makan, badan kita lemas. Maka dengan kita makan, syariatnya, sababiahnya, kemudian kita timbul tenaga. Mana dengan tenaga kita bisa melakukan aktivitas. Kesemuanya sekali lagi makanan-makanan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Tetapi hadirin yang mulia, ternyata ada lagi yang penting, lebih penting daripada makanan, yaitu apa? Minuman. Karena kalau kita tidak makan, ya, satu hari kita masih kuat, 2 hari tidak makan kita puasa, ada yang masih kuat, ada juga orang yang tidak makan 3 hari masih kuat. Tapi kalau orang tidak minum, hadirin yang mulia, maka orang akan lebih lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan air lebih banyak daripada ciptakan makanan. Sehingga kebutuhan manusia atas air ternyata lebih besar daripada kebutuhan manusia atas makanan. Maka komposisi tubuh manusia pun ternyata juga lebih besar cairannya daripada zat padatnya, daripada bahan karbon dan lain sebagainya. Karenanya, karena kepentingan manusia akan air lebih banyak, ya, kebutuhan manusia akan air lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan air lebih banyak. Bahkan komposisi dunia ini juga dikatakan ini lebih banyak komposisi air lautan daripada daratan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memahami betul bahwa kebutuhan manusia akan air lebih banyak daripada kebutuhan manusia akan makanan dan lain-lainnya, unsur tanah yang lain. Hari ini mulia, tetapi kemudian ternyata kalau kita tidak makan, kita masih kuat mungkin 3 hari. Tapi kalau kita tidak minum, kita tidak akan kuat. 24 jam kita tidak minum, maka badan kita akan lemas, dehidrasi, tidak ada tenaga sama sekali. Tetapi hari ini mulia, ternyata ada lagi yang lebih penting daripada air itu, yaitu apa? Udara. Kalau kita tidak minum, kita kuat 24 jam puasa. Tapi kalau kita tidak bisa menghirup udara, jangan 1 jam, ya. Kita tidak bernapas, kurang 10 menit aja kita kerepotan, kita megah-megah. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan dunia ini dengan unsur udara yang lebih banyak daripada unsur air dan unsur tanah. Ini tidak lain, semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua, untuk kepentingan manusia, bahwasanya manusia kepentingan akan udara lebih besar daripada kebutuhan manusia akan air dan daripada tanah. Karenanya ada yang mulia patut kita syukuri. Kita bisa bernafas dengan lega, ya kan, dengan suasana alam yang sangat bersahabat. Kalau bapak-bapak berhaji ke tanah suci di sana,
keluar dari rumah itu, wah udaranya sudah panas menyengat ke hidung. Kalau kita lagi pilek itu baru 5 menit itu pileknya langsung jadi korong. Karena udara di sana sangat panas. Jangankan siang hari, malam hari itu keluar jam 3 sudah keluar, jam 2 sudah keluar dari rumah dari hotel. Itu kalau lagi pilek itu si lendir hidung itu langsung mengering. Makanya kalau nggak pakai masker di sana luar biasa karena suhu udaranya sangat tinggi. Jadi kita alhamdulillah ya, kita malam-malam keluar hidup udara segar. Wah, Indonesia ini segar, nyaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini mulia, tanah penting, air penting, udara itu penting untuk kehidupan kita. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini mulia, ada yang lebih penting daripada tanah, tanaman, tumbuh-tumbuhan, makanan, kemudian air, kemudian udara. Apa hari ini mulia? Ternyata ada yang lebih penting daripada itu semua adalah perkara iman dan amal soleh. Kenapa ini mulia? Kalau kita tidak bisa makan, ya, kita lapar mati, tidak mengeluh, ya kan, tidak bisa bernapas mati, selesai. Tapi kalau kita tidak punya iman, ya kan, yang mulia, kita hidup di dunia akan sengsara. Begitu juga di akhirat. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, tapi kehidupan yang selama-lamanya adalah kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya pentingnya masalah iman, pentingnya masalah agama ini, ada yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus nabi-nabi, utus rasul-rasul. Ya kan? Dari sejak Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Karena betapa pentingnya masalah agama ini lebih penting daripada sekedar makanan. Untuk persoalan teknologi kedokteran, teknologi pesawat tempur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah utus nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah utus rasul. Dan sekalipun dunia kesehatan penting, Allah nggak pernah utus tuh. Kalau utus nabi untuk mengembangkan ilmu kesehatan, nggak pernah. Tapi kan artinya apa? Ilmu kesehatan memang penting, ilmu duniawi memang penting, tetapi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya ini perkara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak utus nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak utus rasul. Tapi karena pentingnya perkara iman, pentingnya perkara agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus nabi-nabi, utus rasul-rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala korbankan mereka. Disebutkan ada nabi yang digergaji kepalanya, ya? Ada nabi yang dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pentingnya perkara iman, pentingnya perkara agama. Gitu kan. Ada nabi yang dimakan ikan, gitu kan. Nah, ini tiada lain mengajarkan kepada kita semua bahwa betapa penting iman, betapa penting agama. Nah, karenanya dengan mulia kita hari ini patut bersyukur kepada Allah. Agama sudah dihantar kepada kita semua. Hari ini ada 7 miliar umat manusia di permukaan bumi ini, ya. Orang yang memeluk agama Islam ini cuma ada sekitar 1 miliar. Dulu baginda Rasulullah SAW pada masanya, ya, manusia belum dianggap 7 miliar, masih sedikit. Gitu kan? Tetapi baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana mengajarkan manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian amanah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW itu kemudian juga diberikan kepada kita semua. Makanya umat akhir zaman itu umat baginda Rasulullah SAW yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran, Nabi sudah sebutkan di mukadimah bahwasanya kalian semua adalah umat terbaik. Dan umat terbaik gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dimasukkan oleh siapapun sebelum masuk umatnya baginda Rasulullah. Ini pertanda betapa dimuliakannya.
diistimewakan umat baginda Rasulullah SAW. Kalaupun kita ini bodoh-bodoh, umurnya pendek-pendek, ya kan? Sangat banyak keterbatasan, gitu kan? Dikatakan umat-umat terdahulu, makanya kalau kita merasa ahli ibadah, wah, belum apa-apanya ibadah kita dengan ibadahnya umatnya Nabi-Nabi terdahulu. Umat Nabi Musa itu dulu ibadah itu, kalau ibadah katanya dikatakan, ya kalau duduk lagi zikir itu tempat sujudnya aja di atas batu itu seperti kalebok. Kalau lagi duduk zikir di pinggir laut itu dikatakan karena mereka luar biasa kuat mereka dalam beribadah, itu duduk itu dari satu Jumat sampai ke Jumat berikutnya. Sami mau diuk zikir dengan teh. Kurang mau tahu sami mau sampai beres. Kalian enggak? Tidak kuat ketika beribadah. Bahkan katanya kalau zikir di pinggir laut dikatakan itu laut itu manis dengan air laut. Saking kuatnya ibadah mereka. Nah kita mah umurnya juga pendek-pendek, zikirnya badannya juga lemah-lemah. Makanya apalah yang bisa kita banggakan kalau kita mengukur ibadah kita dibandingkan dengan ibadahnya umat-umat terdahulu. Tetapi sekalipun demikian mereka tidak dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita yang lemah. Kenapa? Karena kita ini umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas kenabian. Kalau dulu umat Nabi Musa dia hanya menjadi umat Nabi Musa, taat kepada Nabi Musa, ikut ajaran Nabi Musa, tidak diberikan tugas untuk dakwah. Nah, berbeda dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua. Kita diberikan keistimewaannya apa? Yaitu tadi diberikan tugas kenabian. Kuntum khairul umat ukhrijat linnas. Dikeluarkannya kita, dilahirkannya kita hari ini diberikan tugas untuk apa? Untuk mendatangi manusia yang lain, saling mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah kepada kemungkaran. Karena perkara itu seperti kita hari ini, kita satu rombongan di Telagasari ikut itikaf di sini bareng-bareng dengan bapak-bapak di sini di masjid Talaga ini, tiada lain adalah untuk bersama-sama belajar menghidupkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mulia, marilah kita lihat sejarah bagaimana para sahabat Nabi, ya, yang dikatakan menurut para masyayikh itu ada 124.000 orang para sahabat Nabi di Mekah di Madinah. Bahkan mereka berkumpul pada saat haji wada. Terakhir baginda Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, di mana pada haji wada itu ada 124.000 orang sahabat berkumpul di situ di Mekah. Nah, di mana kita lihat sejarah dari 124.000 orang sahabat Nabi itu yang meninggal di Mekah, dihijrah di Madinah, itu hanya 10.000 orang saja. Sisanya tersebar di seluruh dunia. Sehingga kita lihat sejarah siapa orang yang terdekat dengan baginda Nabi SAW, seorang Bilal bin Rabah, ya kan? Budak belian yang awalnya yang kemudian menjadi muazin, makanya kita termasuk di kita kalau orang ajan itu Bilal. Saya Bilal aja jadi Bilal bin Rabah itu hidup bersama Rasulullah SAW di Madinah. Tapi di mana beliau itu kemudian diwafatkan, meninggal makamnya. Bilal itu makamnya di Damaskus, jauh dari Mekah dari Madinah. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makamnya di mana? Di Cina. Mereka dulu nggak ada pesawat, Pak. Jalan kaki dari Madinah ke Cina itu 6 tahun perjalanan. Mereka tinggalkan Mekah, mereka tinggalkan Madinah. Pada sholat di Masjid Haram itu pahalanya 100.000 kali pahala daripada di masjid di luar Masjid Haram. Dan pahala sholat di Masjid Nabawi itu 40.000 kali lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, tinggalkan Masjid Haram, tinggalkan Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk mengejar fadilah yang lebih besar, karena mereka paham betul apa yang diajarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berjuang di jalan Allah fisabilillah,
sholat mereka 700.000 kali lebih utama daripada sholat di tempat lain. Daripada di sholat ketika bukan sedang sambilan berjuang dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tadi dikatakan Tariq bin Ziyad, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Di mana makamnya? Makam Tariq bin Ziyad itu Spanyol. Banyak bahkan juga yang meninggal di Mesir, itu kan gubernur Mesir pertama itu sahabat Nabi. Dia makamkan di Mesir. Artinya jarak dari Masjid Haram, jarak dari Masjid Nabawi begitu jauh. Ini sebuah fakta sejarah, ya, yang memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya kita sebagai umat Nabi SAW harus mencontohi suri tauladan mereka. Mereka yang sudah mendapatkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan diri di dalam Al-Qur'an disebutkan bahasanya orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan Ansor, golongan Muhajirin, ya kan? Mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang sangat kita impikan. Orang lalu nanam dari orang yang keridhaan Gusti Allah. Itu rasa. Nah, karenanya para sahabat, ya, yang sudah dideklarasikan bahkan ditulis di dalam Al-Qur'an bahwa Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, karenanya kita patut mencontohi mereka, menyusuri tauladan mereka dengan segala keterbatasan yang kita punya. Kalau mereka hadir bersama baginda Rasulullah SAW, mereka mendengar bagaimana baginda Nabi SAW memberikan nasihat, tausiah, kita hari ini tidak akan mendengarkannya. Wajar kalau mereka kemudian keimanannya begitu tinggi dan mereka hadir bersama baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini sudah lemah-lemah, tidak pernah mendengar apa itu suara baginda Nabi SAW. Dan ini pula yang kemudian dibanggakan oleh baginda Nabi SAW. Yang mana bahwa beliau menyebutkan mana itu saudara-saudara aku, kata Nabi. Di mana wahai saudara-saudara aku? Gitu kan? Sehingga para sahabat bilang, bukankah kami saudara-saudara engkau wahai baginda Rasulullah? Bukan. Kalau engkau sekalian adalah sahabat-sahabat aku. Lantas siapa yang engkau maksud saudara-saudara engkau wahai baginda Rasulullah? Saudara-saudara aku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak mendengar, tidak pernah mendengar suara aku, tetapi mereka beriman kepada aku, turut berjuang, memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama yang aku ajarkan kepada kalian sendiri. Mudah-mudahan hari ini mulia kita dengan segala keterbatasan kita, keapaan, kebodohan kita, ini mencoba meniru-niru bagaimana sabda baginda Rasulullah SAW bahwa hukum barang siapa yang meniru kepada satu golongan, pada satu kaum, maka dia akan dimasukkan kepada golongan yang dipilih. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ya kita bisa hidup bahagia. Dikatakan bahwasanya kunci kesuksesan kita adalah tidak lain dengan cara mencontohi hidupnya baginda Rasulullah SAW. Dari kita bangun tidur ya sampai kita tidur lagi, bagaimana kita bisa menyusuri tauladan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana makannya, tidurnya, ya kan? Bahkan sholatnya, sholat kamar itu mulai sholat kata baginda, sholat kalian sebagaimana lihat aku sholat. Kalau baginda Rasulullah SAW sholat dengan berjamaah, kita juga turut berjamaah, gitu kan? Karena jadi mulia sholat kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah, gitu kan? Para sahabat dulu jadi mulia dengan mereka sholat, mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan dikatakan suatu ketika ada seorang baru masuk Islam, gitu kan? Tiba-tiba anaknya meninggal. Dia tidak lalu kepada baginda Rasulullah SAW. Dia kemudian apa yang dilakukan? Dia sholat. Dia sholat, minta agar anaknya bisa hidup kembali. Kenapa katanya? Kalau saya kadang-kadang saya masuk Islam, anak-anak saya meninggal tiba-tiba, nanti saya dibully katanya semua orang kafir. Maka dia minta sama ya Allah, hidupkan kembali anak-anakku ya Allah. Maka kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian anak hidup kembali. Saking kuatnya keyakinan mereka, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah engkau pertolongan kepada Allah dengan sabar. Keyakinan mereka, kalaupun mereka baru masuk Islam, demikian kuatnya. Nah, kita sudah berpuluh-puluh tahun memeluk agama Islam, tetapi kita masih jauh keyakinan kita dengan sholat. Gitu kan? Sholat kita masih jauh dari kehusuan.
jauh dari keyakinan. Nah, para sahabat kalaupun mereka baru masuk Islam diajarkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan mereka lakukan itu sehingga kemudian sholat mereka betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Hari ini kita justru ada masalah dengan sholat. Ada masalah. Kita justru malah bermasalah dengan sholat, dan bahkan kita banyak justru mempermasalahkan sholat. Soalnya ini jujur kamu banget pegawai ini. Itulah kita yang lemah. Makanya justru dengan kita berlatih mencontoh baginda Rasulullah SAW, bagaimana kita belajar bahwa tujuan hidup kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mencontohi sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya di balik sunnah pasti ada kejayaan. Di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada kejayaan. Di balik seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kejayaan. Hanya kebodohan kita, keterbatasan ilmu kita tidak tahu kejayaan apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Jadi tidak ada satupun dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan kemudaratan. Atau ketika kita diperintahkan puasa, kita kan kalau dengan pemikiran yang liberalis, kapitalis, ya berpikirnya hanya mengandalkan semata-mata logika, ya kan puasa, nyiksa awak. Padahal di balik puasa baginda Rasulullah SAW katakan summu tasihu, ya berpuasalah kalian maka kalian akan aku buat sehat. Allah akan menyehatkan badan kalian. Di balik sholat juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan misteri-misteri. Banyak orang yang sholatnya benar, orang sholatnya baik, maka dia akan dibuat sehat badannya. Ya. Sehat rohaninya, sehat juga badannya. Bukan ketika sholat misalnya kita perhatikan bahwa rukun sholat itu ada yang rukun sholat kalau berdiri itu kan rukun sholatnya satu kali, Al-Fatihah satu kali, rukun satu kali, sujud itu 2 kali. Ini juga ada misteri di balik. Bahwa bagian tubuh terbesar kita adalah cairan, dan organ yang terpenting di dalam tubuh kita ini adalah otak kita. Maka ketika kita ruku itu cuma 1 kali, tapi ketika sujud itu 2 kali. Kenapa? Karena ketika sujud itu adalah bagaimana memposisikan kepala kita pada posisi yang benar. Bahkan kalau kita kaji juga kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena bahwa dari setiap organ tubuh kita yang paling capek itu adalah otak. Yang paling butuh nutrisi itu adalah otak. Nah, di saat otak capek, banyak pekerjaan, ya otak itu butuh istirahat, butuh nutrisi yang besar. Maka ketika waktu zuhur, tengah-tengahnya kita beraktivitas capek, maka otak itu butuh nutrisi yang paling besar. Maka Allah perintahkan kita untuk sujud. Ya, pada sholat zuhur itu 8 kali sujud. Maka ketika kita sujud, otak kita ada posisi yang terbawa sehingga namanya cairan itu akan pada posisi terbawah. Maka cairan membuat nutrisi, membuat makanan, itu akan menghantar makanan kepada otak kita. Ketika sholat zuhur kita 8 kali sujud, maka dari selepas sholat zuhur, bahkan sunatnya aja qobliyahnya juga 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berbeda dengan subuh, kita masih segar, otak kita sebenarnya butuh nutrisi yang banyak. Baru bangun tidur, baru istirahat. Ya subuh Allah hanya perintahkan 4 kali sujud saja. Itu diantaranya barangkali salah satu misteri yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahwasanya harus betul-betul kita yakini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan perintah-perintah yang akan mencelakakan kita, merugikan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluk oleh ciptaan. Karena sekali lagi mulia kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan keimanan bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah yang begitu besar bagi kita semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dunia ini ada nilainya sebesar 11 sayap nyamuk saja, maka tidak ada satupun orang kafir yang akan diberikan seteguk air pun untuk minum. Ini bermakna bahwasanya dunia ini kecil, tapi akhirat adalah besar. Makanya setiap kegiatan manusia yang berkaitan dengan akhirat maka akan memberikan pahala yang besar. Rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. Salat rakaat fajar saja itu lebih baik daripada dunia sebatas isi.
Artinya apa? Kalau urusan dunia semuanya kecil, tapi kalau urusan akhirat besar. Kenapa? Karena memang akhirat itu besar, dunia ini kecil. Ini tidak ada artinya, akan kita tinggalkan semua. Tapi akhirat itu yang akan tujuan kita, yang akan kita tempuh ke depan. Makanya kalau menyangkut ibadah satu subhanallah saja, itu kan pahalanya itu lebih besar daripada kerajaan Sulaiman. Kan begitu. Kenapa? Karena amalan-amalan ukhrawi itu besar. Dunia ini kecil. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan perumpamaan dunia atas akhirat itu, kalau kita kebetulan ada di atas samudra, masukkanlah kedua jari kita ke atas lautan. Maka air yang menempel di jari kita itulah dunia, dan samudra adalah akhirat. Ini memberikan gambaran. Karena amalan-amalan dunia ini kecil, tapi amalan-amalan akhirat itu besar. Mengucapkan zikir aja lebih besar daripada kerajaan Sulaiman. Karenanya kita jangan terkecoh hari ini dengan besarnya bagaimana iklan dunia, ya kan? Hari-hari kita lihat dunia, lihat rumah, lihat mobil, tapi kita lupa bahwa dunia ini kecil, akhirat itu besar. Ya, kita semua tertuju penglihatan kita kepada dunia, ya, karena hari-hari ini dunia yang kita lihat. Bahwa dunia ini hanya sebuah proses perjalanan saja. Seperti mana dulu kita ini berada di alam rahim, di kandungan rahim ibu kita. Rahim ibu kita paling juga sebesar kelapa, ya kan? Nah, tetapi kemudian tahapan berikutnya kita keluar dari rahim ibu kita, lihat dunia ini begitu luasnya. Padahal alam dulu kita alam rahim kecil sebesar kelapa, gitu kan? Keluar dari rahim kita alam yang besar. Nanti juga kita akan keluar dari dunia ini, akan masuk ke alam kubur, alam mizan, dan masuk ke dalam akhirat Allah Subhanahu yang lebih luas lagi. Nah, ketika kita di dalam rahim yang dibutuhkan cuma apa? Cuma plasenta, cuma bali dibutuhkan, cuma air ketuban. Nah, kalau saja kita jong-jong seperti mana seorang bayi, saya memang sudah betah di alam rahim, kayak air ketuban anu loba, berenang-renang di air ketuban. Itu saja yang asiknya seorang bayi, tidak mau keluar dari ketuban, maka dia akan gagal menjadi manusia. Sama juga kita ketika di dalam dunia ini, kita asik saja dengan kehidupan dunia, kita pernah peduli dengan persiapan akhirat, ya kan? Seorang bayi di dalam kandungan ibunya, dia bagaimana persiapan paru-parunya, persiapan jantungnya, persiapan tangannya untuk bertumbuh. Maka ketika dia gebro keluar di dalam dunia, paru-parunya sudah matang, sudah bisa bernapas, ya kan? Tangannya sudah bisa bergerak untuk kemudian dilatih berjalan. Ini semua dipersiapkan. Makanya kita di alam dunia ini sementara, ya kan? Kita harus bersiap di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhirat nanti tidak laku lagi mobil, tidak laku lagi rumah mewah, tidak laku lagi sawah. Yang berlaku dalam akhirat adalah iman amal saleh. Nah, dikatakan sekecil-kecilnya iman itu akan Allah balas dengan surga yang luas 10 kali lipat dunia ini. 10 kali lipat dunia. Sekecil-kecilnya iman, bahkan disebutkan sebesar debu iman. Karena masuk malam yang paling kecil itu debu atom. Paling kecil, kalau emas saja sebesar debu nggak bakal ada harganya, tidak ada nilai. Tapi iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecilnya iman, Allah akan balas oleh surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini sekali lagi menggambarkan betapa kecilnya dunia dan betapa besarnya akhirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan akhirat kita yang kita bisa lakukan hari ini. Karena ini adalah sebuah kesempatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk mengucapkan subhanallah saja itu lebih besar dari kerajaan Sulaiman. Hari ini kita pelajari, jangan pelajari Sulaiman, rumah kita aja seperti ini yang kita lihat, ya kan? Kerajaan Sulaiman luar biasa luas. Nah, karenanya hari kemudian sekali lagi bagaimana kita sama-sama kepada diri kita, memperbaiki diri kita semua, sehingga kita semua bisa meninggal berbuat iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Allahumma bika lahul tariq wa sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikumsalam.